Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap sehat dan semangat untuk belajar kimia. Nah, hari ini begitu istimewa, begitu spesial sekali. Kenapa? Yang pertama, ini untuk pertama kalinya saya menemani anak-anak, bapak ibu guru dan teman-teman semuanya untuk belajar kimia. Nah, terutama di channel Jimmy ID. Nah, yang kedua, pada video pembelajaran kali ini bukan hanya teoritis, nanti akan dilengkapi juga dengan praktik di laboratorium. Nah, mudah-mudahan kita belajar kimia lebih mudah, lebih gampang, dan sebagaimana tujuan dari pembuatan channel ini adalah bagaimana mempelajari kimia lebih nyata, bukan hanya teori saja. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang laju reaksi dalam topik faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Baiklah, marilah kita bersama-sama kita belajar kimia. Ya, kimia lebih nyata. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang laju reaksi dalam topik faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, kali ini kita akan belajar secara teoritis, nanti juga akan dibuktikan dengan praktek. Ya, belajar kimia lebih nyata. Oke, kita mulai. Pada pertemuan kali ini kita berada di KD 3.6. Memahami teori tumbukan dalam reaksi kimia berdasarkan pengaruh suhu terhadap laju rata-rata partikel zat dan pengaruh konsentrasi terhadap frekuensi tumbukan. Nah, yang pertama tentang teori tumbukan. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, apa itu teori tumbukan? Nah, akan kita pelajari sekarang. Nah, teori tumbukan merupakan penjelasan kualitatif tentang bagaimana suatu reaksi dapat berlangsung dan mengapa laju reaksi dapat berbeda untuk reaksi yang berbeda. Teori tumbukan pertama kali diusulkan oleh Max Rauch pada tahun 1916. Max mengatakan bahwa ketika partikel reaktan bertumbukan satu dengan yang lainnya, hanya beberapa persen tumbukan saja yang menyebabkan perubahan kimia yang dikenal sebagai tumbukan yang efektif. Nah, jadi kita ngomong reaksi kimia. Jadi suatu zat itu bisa bereaksi, itu terjadi karena adanya tumbukan antar partikel. Jadi misalnya semacam ini, ada partikel-partikel yang berwarna biru, ada partikel yang berwarna hijau. Nah, ini mengalami reaksi kimia karena partikel-partikel yang berwarna biru dan partikel yang berwarna hijau ini bertabrakan atau mengalami tumbukan. Oke, jadi misalnya semacam ini, gas nitrogen bertumbukan dengan ozon. Nah, mengalami tumbukan sehingga terbentuk NO2 dan gas oksigen. Ini contohnya tumbukan. Jadi sekali lagi saya sampaikan, reaksi kimia itu terjadi karena adanya tumbukan antar partikel-partikel. Oke, kita lanjut. Sebelum tumbukan terjadi, partikel-partikel memerlukan suatu energi minimum yang dikenal dengan energi pengaktifan atau energi aktivasi, atau selanjutnya nanti kita singkat dengan EA. Apa itu energi aktivasi? Nah, energi aktivasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk berlangsungnya suatu reaksi. Energi tersebut yang digunakan untuk memutus ikatan sekaligus membentuk ikatan baru, sehingga terbentuk produk reaksi. Agar suatu reaksi dapat terjadi, energi tumbukan minimum harus terpenuhi. Maka dari itu, molekul yang bertumbukan harus memiliki energi kinetik total sama dengan atau lebih besar dari pada energi
aktivasi. Apabila energi kinetik lebih kecil daripada energi aktivasi, molekul akan tetap utuh yang mengakibatkan tidak terjadinya suatu reaksi. Nah, jelasnya seperti ini. Agar terjadi tumbukan yang efektif, nah tumbukan efektif itu yang menghasilkan produk, diperlukan syarat orientasi tumbukan molekul harus tepat. Orientasi merupakan arah atau posisi antar molekul yang bertumbukan. Tadi saya sampaikan reaksi kimia itu terjadi karena adanya tumbukan antar partikel. Nah, tumbukan antar partikel sendiri itu tidak semuanya menghasilkan produk. Nah, tadi saya sebutkan hanya sebagian. Nah, kenapa? Nah, sebagian lagi tidak menghasilkan produk, artinya hanya bertumbukan saja. Nah, semacam itu dinamakan tumbukan yang tidak efektif. Contohnya semacam ini tadi, DNO, berdasarkan ozon, jadi tidak menghasilkan apa-apa, tetap tumbukannya kembali menjadi zat penyusunnya, tetap NO, tetap ada ozon. Nah, ini semacam namanya tumbukan yang tidak efektif, artinya tidak terjadi reaksi kimia. Nah, tumbukan yang efektif, nah ini tumbukan yang menghasilkan produk atau zat baru. Oke, bisa dipahami. Oke, itu tentang tumbukan. Selanjutnya laju reaksi. Ya, kita belajar lebih dalam lagi tentang laju reaksi. Nah, laju reaksi adalah kecepatan proses terjadinya suatu reaksi sehingga reaktan habis dan berubah menjadi produk reaksi. Laju reaksi ada yang cepat dan ada yang berlangsung lambat. Jadi reaksi kimia yang ada di sekitar kita itu ada yang berlangsung secara cepat, bahkan sangat cepat, ada yang berlangsung lambat, bahkan ada yang juga sangat lambat sekali. Ini ada beberapa contoh, gambar contoh laju reaksi. Nah, misalnya proses perkaratan besi. Jadi, ini misalnya contohnya rantai yang belum berkarat, ini berkarat. Nah, ini membutuhkan 10 mungkin sampai 1 bulan atau 2 bulan untuk menjadi atau mengalami perkaratan. Jadi reaksi kimia atau laju reaksinya juga sangat lambat. Contoh lagi lilin yang terbakar. Nah, ini mungkin 2-3 jam sumbu yang ada di sini yang terbakar oleh lilin ini juga akan habis. Ini mungkin kategori sedang. Nah, atau yang cepat ini adalah dinamik atau mungkin kembang api. Nah, itu kategori cepat. Dan proses pemanasan atau penggorengan ikan ini juga reaksi yang terjadi cepat. Nah, secara matematis laju reaksi itu bisa dihitung semacam ini. Laju sama dengan perubahan konsentrasi zat tiap perubahan waktu. Nah, untuk konsentrasi sendiri, perubahan konsentrasi adalah mol per volume. Nah, ini gambar kayu yang terbakar. Nah, kayu terbakar, ketika kayu itu dibakar atau terbakar, nah, kayunya semakin lama semakin habis. Arang yang terbentuk semakin lama semakin banyak. Nah, atau dari rumus matematis tadi, kalau dibuat grafik, jadi konsentrasi, jadi kalau A itu konsentrasi reaktan, B ini adalah produk, jadi konsentrasinya atau jumlah zatnya semakin lama semakin turun, semakin sedikit, makanya lajunya berkurang. Tetapi produknya semakin lama semakin naik sampai mencapai kestabilan atau konstan.
Makanya ini V-nya tandanya positif atau laju bertambahnya produk. Itu kalau dilihat dengan grafik. Atau kalau dengan logika kita, ya, dari kayunya semakin lama semakin habis, arangnya semakin lama semakin tambah. Oke. Selanjutnya. Nah, sudah kita bahas tadi bahwa reaksi kimia atau laju reaksi itu ada yang berlangsung sangat cepat, ada yang lambat, bahkan ada yang sedang. Nah, kenapa aku bisa terjadi semacam itu? Nah, sekarang kita pelajari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi kenapa lajunya itu bisa cepat, bisa lambat atau sedang? Ada 4 hal yang menyebabkan laju reaksi itu mengalami perubahan. Sebenarnya ada beberapa lagi, cuma kita lebih fokus pada itu. Setelah saya jelaskan nanti setiap pengaruh atau setiap misalnya konsentrasi nanti akan diikuti video percobaan untuk membuktikan, misalnya kalau konsentrasi ini semakin tinggi konsentrasi laju semakin cepat. Nah, nanti akan kita buktikan dengan percobaan. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah konsentrasi, yang kedua adalah luas permukaan, yang ketiga adalah suhu, yang keempat adalah katalis. Nah, baiklah, langsung saja satu persatu kita pelajari. Konsentrasi. Nah, konsentrasi. Nah, misalnya semacam ini, low concentration, few collisions, sedikit tumbukan. Kalau konsentrasinya rendah, partikelnya tentunya juga sedikit. Nah, kalau partikelnya sedikit, tumbukan yang terjadinya juga sedikit. Berbeda dengan ketika konsentrasinya tinggi, tumbukan yang terjadi itu besar. Kenapa? Karena jumlah partikel yang ada di situ itu banyak, sehingga kecenderungan untuk tumbukan itu lebih besar. Oke, bisa dipahami. Nah, contohnya ini ada 3 tabung. Kita masukkan logam, nah, anggap saja di logam besi, kita masukkan dalam tabung ini dalam gelas kimia, masing-masing hasilnya itu 1 molar, 2 molar, 3 molar, kita masukkan. Apa yang terjadi? Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, HCl 1 molar ini dalamnya sedikit, ini sedang, ini sangat banyak sekali. Artinya apa? Pada HCl 3 molar ini reaksinya berlangsung dengan cepat atau laju reaksinya ini sangat besar. Atau dalam kata lain, konsentrasi memainkan peran yang sangat penting dalam laju reaksi, karena dengan meningkatnya konsentrasi reagen tumbukan terjadi lebih sering. Dan dengan demikian laju reaksi lebih cepat. Semakin rendah konsentrasi reagen, semakin rendah tumbukan antar partikel, sehingga laju reaksi lebih sudah jelas. Nah, ini juga contoh yang sama. Gas hidrogen yang dihasilkan ini juga berbeda bila larutan konsentrasinya juga berbeda. Oke. Supaya lebih jelas, kita saksikan video berikut ini.
yaitu haluskan setengah tablet penyegar panas dalam, lalu haluskan 1 tablet penyegar panas dalam, kemudian haluskan 1,5 tablet penyegar panas dalam dengan menggunakan mortar. Masukkan 10 ml cuka ke dalam gelas ukur, dan tuang larutan cuka tersebut ke dalam Erlenmeyer yang pertama. Sama halnya dengan perlakuan tadi, yaitu masukkan kembali 10 ml larutan cuka ke dalam gelas ukur, kemudian tuang larutan cuka tersebut ke dalam Erlenmeyer yang kedua. Begitu juga berikutnya, yaitu masukkan kembali 10 ml larutan cuka ke dalam gelas ukur, dan tuang larutan cuka tersebut ke dalam Erlenmeyer yang ketiga. Selanjutnya, masukkan setengah tablet bubuk penyegar panas dalam ke dalam balon berwarna hijau. Selanjutnya, tutup mulut Erlenmeyer yang pertama dengan ujung balon berwarna hijau. Setelah itu, masukkan 1 tablet bubuk penyegar panas dalam ke dalam balon berwarna oranye. Kemudian, tutup mulut Erlenmeyer yang kedua dengan ujung balon berwarna oranye. Kemudian, masukkan 1,5 tablet bubuk penyegar panas dalam ke dalam balon berwarna biru, dan tutup mulut Erlenmeyer yang ketiga dengan ujung balon berwarna biru. Secara bersamaan, tuang bubuk penyegar panas dalam ke dalam masing-masing Erlenmeyer. Lalu, amati apa yang terjadi. Faktor selanjutnya adalah luas permukaan. Nah, kita lihat gambar ilustrasi ini. Nah, ini ada partikel-partikel, yang satu ukurannya besar. Nah, ini asumsinya jumlahnya sama. Jumlah zatnya sama. Nah, sedangkan yang di sebelahnya sini ukurannya sama, jumlah zatnya sama, cuma yang satunya ini ukurannya besar, ini ukurannya kecil. Nah, apa yang terjadi? Nah, pada ukuran partikel yang besar ini hanya sedikit sekali terjadi tumbukan dengan partikel lain, berbeda dengan partikel-partikel yang kecil. Ya, kecenderung kemungkinan terjadinya tumbukan dengan partikel lain lebih besar. Artinya apa? Nah, kalau tumbukannya banyak, berarti kemungkinan terjadi reaksi kimia itu lebih besar. Artinya lagi apa? Laju reaksinya juga ini ada contoh lain. Ini CaCO3, kalsium karbonat terbuk, ditambahkan HCl, konsentrasinya sama. Ini CaCO3 butiran, ini CaCO3 kepingan. Nah, setelah diamati dalam percobaan didapatkan hasil semacam ini. Nah, hasil semacam ini, bahan terbuk, HCl. Waktu reaksinya ini butuh 5 detik. Nah, 5 detik. Ini butuh 15 detik, dengan butuh 39 detik. Nah, dari sini juga bisa dilihat bahwasanya semakin besar luas permukaan, laju reaksinya juga semakin besar. Nah, bisa juga kita amati
grafik ini, jadi jumlah produknya ini peningkatannya lebih cepat dibanding butuh waktu yang sedikit dibandingkan kepingan kasar atau pengoperasian. Nah, saya kira grafik ini cukup bisa menjelaskan pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Nah, untuk lebih mantap lagi, kita saksikan percobaan berikut. Haluskan satu tablet penyegar panas dalam dengan menggunakan mortar. Selanjutnya, masukkan 20 ml Aquades ke dalam gelas ukur dan tuang Aquades ke dalam air Lemaire 1. Kemudian, masukkan 20 ml Aquades ke dalam gelas ukur dan tuang Aquades tersebut ke dalam air Lemaire kedua. Selanjutnya, masukkan bubuk penyegar panas dalam yang telah dihaluskan tadi ke dalam balon berwarna merah. Selanjutnya, tutup mulut air Lemaire pertama menggunakan ujung balon berwarna merah yang berisi bubuk penyegar panas dalam. Kemudian masukkan tablet penyegar panas dalam ke dalam balon berwarna kuning dan tutup mulut air Lemaire kedua menggunakan ujung balon berwarna kuning yang berisi tablet penyegar panas dalam. Secara bersamaan, tuang bubuk dan tablet penyegar panas dalam ke dalam air Lemaire yang telah diisi dengan Aquades. Kemudian amati apa yang terjadi. Faktor yang mengenai laju reaksi selanjutnya adalah suhu. Nah, kita lihat ini partikel-partikel, ada yang partikelnya bergeraknya lambat atau sedikit, yang satunya partikelnya yang bergerak cepat. Nah, ini atau seperti ini ada suhunya tinggi karena pergerakan partikel-partikelnya cepat sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan lebih besar. Sedangkan pada suhu rendah, nah jumlah partikel sama karena pergerakannya itu lebih lambat, sehingga kemungkinan terjadi tumbukan itu lebih kecil. Nah, atau analogi lain, misalnya semacam ini, ketika pas hari Senin misalnya, ketika kalian mengikuti upacara. Nah, ketika selesai upacara, cuaca begitu sangat cerah sekali, sangat panas. Apa yang terjadi setelah upacara itu berakhir? Nah, tentunya anak-anak atau kalian otomatis segera buru-buru keluar dari halaman upacara. Untuk apa? Nah, karena kepanasan. Nah, karena buru-buru kemungkinan bersenggolan atau bersentuhan dengan temannya itu lebih besar dibandingkan ketika saat upacara selesai, cuacanya berawan, sejuk. Tentunya pergerakan kalian dari
tengah lapangan upacara menuju ke pinggir lapangan itu lebih lambat, dan kemungkinan untuk bersenggolan atau bersentuhan dengan teman yang lain itu juga lebih kecil. Nah, semacam itu untuk suhu. Nah, ini ada contoh percobaan. Jadi ini masing-masing dikasih CaCO3 itu gamping 1 gram. Nah, kita masukkan sejumlah larutan sama jumlahnya, cuma yang satunya ini ditampung satu. Kita masukkan air es, kedua air biasa, kemudian ada air. Apa yang terjadi? Mana yang cepat bereaksi? Nah, contohnya yang tabung 3, yang tabung 3, tabung 2, tabung ke Oke, untuk membuktikan ini kita simak percobaan berikut. Kita lakukan adalah panaskan air di dalam gelas kimia menggunakan spiritus. Kemudian, gerus masing-masing 1 buah tablet penyegar panas dalam. Masukkan air dingin sebanyak 10 ml ke dalam gelas ukur. Kemudian, tuang air dingin ke dalam Erlenmeyer 1. Selanjutnya, masukkan air panas sebanyak 10 ml ke dalam gelas ukur. Lalu masukkan air panas ke dalam Erlenmeyer 2. Masukkan tablet penyegar panas dalam yang telah digerus ke dalam balon berwarna kuning. Tutup mulut Erlenmeyer 1 dengan balon berwarna kuning yang telah diisi bubuk penyegar panas dalam. Dengan perlakuan yang sama, masukkan bubuk penyegar panas dalam ke dalam balon berwarna putih. Kemudian, tutup mulut Erlenmeyer 2 dengan balon berwarna putih yang telah diisi penyegar panas dalam. Secara bersamaan, tuang bubuk penyegar panas dalam ke dalam masing-masing Erlenmeyer. Kemudian, amati apa yang terjadi. Yang terakhir tentang katalis. Nah, katalis adalah salah satu hal yang mempengaruhi terjadinya laju reaksi itu berlangsung cepat atau lambat. Nah, keberadaan katalis dalam suatu reaksi akan mempengaruhi nilai laju suatu reaksi sehingga cenderung merupakan kajian kinetika. Percepatan laju reaksi terjadi karena nilai energi aktivasi suatu reaksi menjadi lebih rendah, sehingga nilai energi barir perintah energi suatu reaksi menjadi lebih mudah dicapai. Atau gampangannya kalau kita lihat grafik ini, jadi ini yang tanpa katalis, jadi membutuhkan energi yang besar sekali. Pemberian katalis ini akan memotong jalan pintas, jadi akan menurunkan energi aktivasi dari sini. Nah, sehingga katalis di sini akan mempercepat
terbentuknya produk. Itu artinya laju reaksinya akan semakin cepat. Oke, lebih lengkapnya atau biar tambah jelas lagi, kita simak dan kita tonton video percobaan berikut. Langkah pertama, masukkan 20 ml hidrogen peroksida ke dalam Erlenmeyer. Tambahkan 2 ml sabun cair. Kemudian, tambahkan 2 tetes pewarna makanan ke dalam Erlenmeyer. Nah, amati apa yang terjadi. Selanjutnya, masukkan 1 gram padatan KI ke dalam Erlenmeyer. Amati apa yang terjadi. Oke, kita akhiri laju reaksi dalam topik faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol lonceng, share channel ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.